Sadar gak sih, di Indonesia ada 60 juta UMKM, tapi kenapa cuma segelintir yang bisa jadi brand besar? Masalahnya bukan di produk. Produk mereka enak, bagus. Masalahnya tuh ada di sini, visual. Mereka gagal meyakinkan pelanggan dalam 3 detik pertama. Masalahnya, untuk dapat visual bagus, pilihan cuma 2. Yang pertama, bayar agensi jutaan, atau desain sendiri pakai HP yang hasilnya ya tahulah tidak efisien. Hari ini saya bareng tim Creative Studio bakal membedah dapur bisnis kami. Kita nggak cuma bikin jasa desain, kita juga membangun sistem di sini. Saya Chandra Kirana, Creative Director. Kemudian Rapi sebagai Resource Manager. Fabregas sebagai Tech Lead. Melanie di marketing. Dan Wian yang pegang channel. Oke, fondasi bisnis itu ada di customer segment. Kesalahan terbesar bisnis jasa desain adalah mau melayani semua orang. Di Creative Studio, saya not to that. Kita spesifik membidik mereka yang price sensitive, tapi butuh high volume content. Siapa? Yang pertama, UMKM. Kedua, mahasiswa. Ketiga, kreator pemula, sekolah dan event organizer. Mereka ini butuh konten setiap hari, tapi boncos kalau bayar per desain. Makanya, value proposition kita atau nilai jual yang kita harus menjawab rasa sakit mereka, kita harus nggak jual karya seni eksklusif seperti seniman. Kita hanya jual template editable, paket bundle, desain edit pelanggan, dan kecepatan. Bayangin gini, kalau agensi lain itu kayak restoran mewah yang harus menunggu 1 jam buat makan. Di Creative Studio itu mad kids. Kita kasih bahannya, bumbunya, lu tinggal masak 5 menit. Rasanya bintang 5. Pelanggan bisa edit sendiri, gak perlu nunggu revisi desain yang mudi. Nah, plusnya kita itu punya garansi respon 2 jam, konsultasi gratis. Ini game charging. UMKM itu bingung mau bikin apa. Konsultasi gratis ini adalah pintu masuk mereka. Percaya sama kita. Tadi kita udah dengar visi dari Chandra. Visinya jelas, arahnya kuat. Tapi saya selalu bilang, visi tanpa result itu cuma mimpi. Bayangkan, bisnis ini seperti mobil. Chandra itu yang menentukan mau kemana. Nah, saya ini yang memastikan ada bensin atau enggaknya. Disinilah peran saya di Key Resort. Banyak orang yang mikir bisnis desain itu butuh iMac 50 juta atau kantor di SCBD. Itu pola pikir lama. Di Creative Studio, resort itu adalah aset digital atau perpustakaan template. Template itu aset jangka panjang. Sekali buat, bisa dipakai berkali-kali, bisa di custom dan dikembangkan. Semakin banyak template, semakin besar nilai bisnis kita. Bukan kerja dari nol setiap kali ada klien datang. Berikutnya, tentu saja desainer grafis. Mereka butuh orang yang bisa desain. Mereka tahu tren, tahu kebutuhan pasar, dan tahu bagaimana mengubah ide visual yang punya nilai jual. Tanpa desainer yang tepat, template cuma jadi file kosong. Untuk menunjang produksi, kita pakai Canva Pro dan CapCut. Kenapa? Karena tools ini dipercepat dan fleksibel dan mudah diadaptasi oleh klien. Bukan cuma efisien buat tim, tapi juga memudahkan klien saat mereka ingin mengedit sendiri. Ini penting, karena bisnis modern bukan soal paling rumit, tapi paling praktis. Aset fisik kita sangat minimal, cukup laptop sebagai alat editnya, dan penyimpanan di cloud untuk menjaga semua aset tetap aman dan bisa diakses dari mana aja. Dengan model ini, kita gak tergantung lokasi, tim bisa kerja dari manapun dan kapanpun. Sekarang kita masuk ke key partner. Di sini strategi kita jelas, minim pengeluaran tapi maksimal kolaborasi. Partner pertama adalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Etsy, dan Creative Market.
Anggap saja mereka sebagai mall digital. Traffic sudah ada, sistem pembayaran sudah siap. Kita tinggal fokus ke produk dan kualitas aja. Kalau kita bangun website dari nol, bisa, tapi mahal. Dan belum tentu langsung ada pembelinya. Dengan marketplace, kita masuk ke ekosistem yang sudah hidup. Partner berikutnya adalah penyedia tools. Kita jualan template, dan tempat hidupnya template itu ada di Canva dan CapCut. Karena mayoritas pengguna sudah familiar dengan platform ini, kita tinggal fokus ke kualitas desain dan kebutuhan aja. Itu yang bikin produk kita relevan dan gampang diterima. Lalu partner yang sering kali kita lupakan tapi dampaknya besar adalah percetakan. Klien datang mau desain kartu nama, poster, banner. Kita gak cuma kirim filenya aja, tapi kasih solusi juga sampai barang jadi. Kita yang bikin layanan kita terasa one stop solution. Klien lebih praktis, kita dapat margin tambahan. Dan yang terakhir yaitu coworking space. Kita gak punya kantor, kalau butuh workshop, kelas atau meeting bisa kita pakai coworking space ini. Hasilnya biaya tetap rendah, fleksibilitas tinggi, dan bisnis bisa tumbuh tanpa beban. Dengan begitu, Creative Studio solusinya. Oke, aset sudah ada. Sekarang pertanyaannya cuma satu dan sederhana, gimana sih cara kita mengolah aset ini jadi uang? Dan itu adalah tugas saya di KAI Activities. Di bisnis jasa desain, tantangan terbesar cuma satu. Apa sih itu? Revisi. Kenapa harus revisi? Karena revisi itu makan waktu dan waktu adalah uang. Dan masalah ini sebenarnya bukan masalah desain saja. Ini masalah waktu, biaya, dan sistem kerja. Dan yang mengalaminya bukan cuma satu jenis klien. Masalah klien pertama itu yaitu adalah UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM butuh desain cepat, tapi budget mereka terbatas. Mereka tidak punya tim desain dan setiap revisi berarti biaya tambahan. Kalau desainnya lama, selesai, promosi telat, dan penjualan ikut tertunda. Masalah kedua itu mahasiswa. Karena mahasiswa itu dikejar deadline, tugas, event, proposal, atau dan lain-lain. Tapi waktu mereka terbatas dan skill desain mereka belum tentu ada. Masalah ketiga, konten kreator pemula harus posting rutin, algoritma jalan terus, tapi mereka mengerjakan semuanya sendirian. Kalau desain dan video ribet, konsistensi konten langsung terganggu. Masalah keempat adalah sekolah dan event organizer bekerja dengan deadline yang sangat ketat. Satu acara bisa membutuhkan banyak materi, entah itu visual, poster, feed, atau banner sertifikat. Kalau desainnya tidak sistematis, revisi jadi panjang dan berantakan. Mungkin masalahnya memang berbeda-beda, tapi satu hal yang sama. Mereka semua butuh solusi yang cepat, terjangkau, dan dapat diandalkan. Disinilah Creative Studio masuk, bukan dengan kerja keras, tapi kerja dengan sistem yang lebih tepat. Solusi pertama untuk UMKM. Sederhana tapi krusial. Kami tidak memaksa mereka punya tim desain. Kami sediakan template yang siap pakai, yang bisa langsung digunakan untuk promosi harian. Dengan template ini, UMKM tidak perlu membayar desain ulang setiap kali ada perubahan harga atau promo. Mereka bisa edit sendiri tanpa menunggu dan tanpa biaya tambahan. Solusi kedua, mahasiswa. Tantangannya bukan ide, tantangannya adalah waktu. Dengan template, representasi, dan poster event, mahasiswa tidak perlu memulai dari nol. Mereka tinggal menyesuaikan diri saja, tanpa harus menguasai software desain yang sangat rumit. Hasilnya tetap rapi, tetap profesional, dan sesuai dengan hasilnya. Solusi ketiga untuk kreator pemula. Masalah utamanya adalah konsistensi. Algoritma tidak menunggu, tapi kreator sering mengerjakan semua sendirian. Dengan template konten yang konsisten, kreator bisa fokus ke ide-ide dan produksi. Desain tidak lagi menjadi hambatan, posting tetap berjalan, branding tetap terjaga. Masalah keempat, solusi untuk sekolah dan event organizer. Tantangannya adalah volume. Satu acara bisa membutuhkan banyak materi visual dalam waktu yang sangat singkat.
Dengan sistem template, semua materi dibuat dalam satu gaya yang konsisten. Revisi berkurang, koordinasi lebih rapi, dan waktu produksi jauh lebih singkat. Oleh karena itu, aktivitas utama kita bukan mendesain dari nol. Setiap kali ada klien, fokus kita ada dua. Riset tren dan membangun master template. Sistem kerja kita simple. Tim riset memantau tren. Misalnya, font retro ini sedang naik nih. Begitu trennya jelas, tim desain langsung memproduksi puluhan template dengan satu gaya dalam satu waktu. Jadi ketika klien masuk, kita tidak mulai dari nol. Kita tinggal pakai template yang sudah siap. Inilah yang membuat kerja kita lebih cepat, lebih rapi, dan lebih konsisten. Bukan kerja keras yang berulang-ulang, tapi kerja dengan cerdas. Untuk klien yang meminta custom design, kita tetap disiplin, tidak ada revisi yang hilang, dicet, kita gunakan briefing terstruktur. Klien mengisi kebutuhan, entah itu warna, referensi, dan tujuan desain. Dan dari situ, desainer langsung bekerja dengan arah yang jelas. Oke, tools yang kita gunakan sebelum tadi Rapi bicarakan itu adalah Canva Pro dan CapCut Pro. Kenapa sih bukan Photoshop? Karena klien kita itu adalah UMKM, mahasiswa, content creator, pemula, sekolah, dan event organizer. Mereka tidak bisa membuka file Photoshop, tapi kalau kita berikan link Canva, mereka bisa ganti harga, ganti teks, kapan saja, dan itu membuat mereka mandiri tanpa harus menunggu desainer. Teknologi itu harusnya memudahkan klien, bukan membuat mereka bingung. Itu cara kita bekerja cepat, rapi, dan tetap relevan dengan pasar. Sistem udah canggih, tapi kalau gak ada yang beli, percuma dong. Nah, di sini saya akan membedah customer relationship. Hubungan sama pelanggan itu kayak pacaran, jangan terlalu posesif, tapi harus selalu ada. Nah, strategi kita ada 3, yaitu 1. Program loyalitas, yang kedua membership. Nah, ini kuncinya kita nggak mau klien cuma beli satu kali terus kabur. Kita menawarkan membership, bayar bulanan, dapat kuota desain atau template secara gratis. Yang ketiga, ada komunitas. Kita membangun rasa memiliki lewat dukungan customer service yang manusiawi, bukan hanya sebuah bot. Nah, dan cara kita attract mereka adalah lewat edukasi. Kita nggak jualan, ayo beli desain kita, tetapi kita kasih tips cara foto produk itu seperti apa, cara pilih fontnya bagaimana. Saat mereka merasa terbantu, terus muncul. Saat mereka butuh desain beneran, nama siapa yang mereka ingat, yaitu Creative Studio. Oke, let's talk money. Ujung tombak dari semua ini ada di channel dan revenue stream. Saluran distribusi, kita harus ada di tempat target pasar. Mereka nggak main LinkedIn, tetapi mereka main di TikTok, Instagram, dan Pinterest. Dari sosmed, kita giring mereka ke 2 tempat. Website untuk kredibilitas dan marketplace untuk transaksi aman. Dari situ, kita punya 5 keran pendapatan. Dan yang pertama itu penjualan template. Receh, tapi volumenya ribuan. Oke, yang kedua itu paket bundle. Jual borongan seperti logo, feed, dan story. Yang ketiga, ada jasa custom. Premium price buat yang mau eksklusif. Yang keempat ada workshop. Kelas offline atau offline buat yang mau belajar. Yang kelima ada membership. Require revenue, jadi ini tuh nafas panjang perusahaan. Dan yang terakhir ada cost structure. Karena Raffi dan Fabregas udah bikin sistem yang efisien, biaya kita sangat ramping. Pengeluaran terbesar kita cuma digaji desainer dan langganan software. Sisanya cloud storage, domain, dan paling iklan dikit lah. So, kesimpulannya, Creative Studio bukan sekedar jualan gambar. Adalah ekosistem digital yang sangat efisien. Didukung teknologi yang memudahkan klien. Membangun hubungan jangka panjang lewat edukasi. Dan menghasilkan profit yang scalable dan sehat. Bisnis model Canvas ini adalah peta kami untuk mendistribusi pasar desain UMKM
Buat kalian yang mau mulai bisnis, berhentilah menebak-nebak. Pahami BMC kalian dan eksekusi dengan brutal. Saya Chandra Kirana dan tim ini Creative Studio. See you on top.